क्या? Halo dos, kembali lagi bersama Minsai di channel seputar Bollywood. Kali ini Minsai akan menceritakan alur cerita film Hum Tum, film tahun 2004. Film ini dibintangi oleh Saif Ali Khan sebagai Karan Kapoor, Rani Mukherjee sebagai Rhea Prakash, serta beberapa artis lainnya. Film Hum Tum, yang berarti Aku dan Kamu, adalah sebuah film komedi romantis berbahasa Hindi yang dirilis pada tahun 2004. Jika kalian suka dengan video-video yang ada di channelnya Minsai, silakan subscribe dan nyalakan loncengnya. Film dibuka oleh lelaki tampan bapak mertuanya Minsai nih dos, yaitu Saif Ali Khan yang berperan sebagai Karan Kapoor. Karan merupakan seorang kartunis sukses. Baru-baru ini Karan menerbitkan karangan novel pertamanya yang berjudul Hum Tum, yang dalam bahasa Indonesia artinya Aku dan Kamu. Yah, Aku dan Kamu dos. Dalam jumpa pers, para wartawan mengajukan banyak pertanyaan pada Karan, salah satunya tentang kisah cinta Karan. Karan menjawab pertanyaan wartawan di konferensi pers itu mengenai novelnya. Dia menceritakan jika berkali-kali dia jatuh cinta pada satu wanita yang sama. Sebenarnya, novel karangan Karan yang berjudul Hum Tum adalah kisah cinta aslinya dos. Adegan flashback beberapa tahun lalu di mana pada adegan ini memperlihatkan seorang wanita muda cantik memakai kacamata bernama Rhea Prakash berada di bandara karena Rhea akan berangkat ke Amerika untuk melanjutkan kuliahnya. Rhea berpamitan pada ibunya yang bernama Parminder Prakash, namun biasa dipanggil Bobby. Diingat ya dos, nama ibu Rhea yaitu Parminder Prakash namun biasa dipanggil Bobby. Ibu Rhea terus memanjatkan doa untuk keselamatan Rhea dan melakukan ritual pada Rhea. Di sisi lain dapat kita lihat Karan yang lebih muda juga berada di bandara. Sama seperti Rhea, Karan juga akan pergi kuliah ke Amerika. Diantar oleh ibunya yang bernama Sanju dan sahabat baiknya yang bernama Mihir. Karan berpamitan pada mereka. Di bandara Karan melihat Rhea, namun mereka masih belum saling mengenal satu sama lain. Namun tingkah Rhea dan ibunya membuat Karan tersenyum. Karan merupakan lelaki muda yang tidak pernah ingin serius dengan wanita. Karena itu, sebelum pergi ibu Karan mengingatkan Karan supaya lebih menghargai wanita saat Karan berada di Amerika. Bukannya mendengar nasihat yang dikatakan oleh ibunya, mata Karan tertuju pada seorang gadis yang tidak lain adalah Rhea. Kebetulan nih dos, Karan dan Rhea satu pesawat dan mereka bertemu dalam penerbangan dari Delhi menuju ke New York, Amerika Serikat. Di dalam pesawat ternyata Rhea dan Karan ini juga duduk berdampingan. Di dalam pesawat itu Karan menghabiskan waktunya dengan menggambar seperti yang dia suka. Gambar sketsa Karan menarik perhatian Rhea. Karan merasa sangat bosan dan berusaha mengajak Rhea berkenalan. Rhea sama sekali tidak masalah berkenalan dengan Karan. Hanya saja Rhea sedikit kesal dengan Karan yang bertingkah jorok dan pecicilan di dalam pesawat seperti cacing kepanasan. Sebelum penerbangan ke New York, mereka transit di Amsterdam. Dan setelah itu mereka akan terbang ke New York 6 jam lagi. Karena itu, Karan mengajak Rhea untuk jalan-jalan mengelilingi kota. Rhea setuju dengan Karan dan pergilah mereka jalan-jalan. Karan yang so asik mencoba mendekati Rhea yang membuat Rhea kesal pada Karan. Ditambah Karan mengatakan ini adalah awal dari kisah cinta mereka. Wah, udah sok banget nih si Karan. Rhea merasa tidak ada ikatan dan kecocokan antara mereka berdua karena Rhea merasa bahwa mereka memiliki kepribadian yang bertolak belakang. Lalu, Rhea sangat bersemangat saat dia melihat museum dan Rhea ingin pergi ke museum. Namun Karan tidak menyukainya karena menurut Karan akan sangat membosankan berada di dalam museum. Karan menyuruh Rhea untuk pergi sendiri tanpanya. Rhea berusaha merayu Karan
supaya Karan ikut dengannya, hingga akhirnya Karan tidak tega dan Karan ikut dengan Rea ke dalam museum. Setelah meninggalkan museum, mereka berdua nongkrong di kafe pinggir jalan. Karan mengajak Rea bersenang-senang dan tidak terlalu bersikap serius. Mereka bersenang-senang menghabiskan waktu bersama mengelilingi Amsterdam sebelum pesawat mereka kembali mengudara. Karan mengira hubungannya dengan Rea semakin dekat. Karan terbawa suasana dan secara spontan Karan mencium Rea di depan banyak orang. Rea terkejut dan marah karena Karan menciumnya tanpa izin darinya. Tamparan keras dari tangan Rea jatuh di wajah tampan bapak mertuanya Minsai alias Saif Ali Khan yang berperan sebagai Karan. Okay, that's it. Penerbangan pun berlanjut. Rea yang masih marah tidak mau duduk di dekat Karan. Sampai di New York, Karan mencoba bicara dengan Rea dan menjelaskan semuanya. Karan merasa tamparan Rea sudah cukup impas untuk membalas ciumannya. Rea yang marah mengatakan jika tadinya dia pikir meski sedikit bodoh Karan adalah seorang pemuda yang baik. Namun ternyata Rea salah dos, karena Karan sama seperti kebanyakan lelaki yang tidak menghormati wanita dan mementingkan kesenangan pribadi. Rea juga mengatakan salah jika Karan mengira dia gadis gampangan yang bisa diciumnya hanya karena Rea setuju diajak jalan-jalan oleh Karan. Rea berharap mereka tidak pernah bertemu lagi dan ini adalah akhir dari kisah mereka. Karan mengatakan tidak ada selamat tinggal karena hidup masih panjang dan mungkin saja mereka akan bertemu lagi di kemudian hari. Dengan begitu sesampainya di tempat tujuan, Karan dan Rea berpisah. 6 bulan kemudian, Karan tanpa sengaja melihat Rea di sebuah taman saat dirinya sedang bermesraan dengan seorang gadis bernama Salini. Salini adalah kekasihnya Karan. Wah, cepet banget ya si Karan ini dapat pacar di luar negeri. Karan senang ketika dia melihat Rea. Karan berbohong pada Salini jika dirinya akan pergi membeli makanan. Namun Karan justru mengejar Rea. Karan pun mendekati Rea, namun Rea menghindari Karan. Karan tidak pantang mundur dan terus mengejar Rea. Sementara itulah Salini mencari keberadaan Karan. Salini melihat Rea lalu memeluknya. Ternyata nih dos, Salini adalah sahabat lamanya Rea. Rea menyeret Salini menjauh dari Karan. Salini heran bagaimana Karan bisa mengenal Rea. Rea menceritakan pada Salini bagaimana awal pertemuannya dengan Karan sampai Karan akhirnya menciumnya dan Rea sangat-sangat marah. Salini yang mendengar itu marah dan akhirnya putus dengan Karan. Setelah kejadian itu Karan dan Rea kembali berpisah. 3 tahun kemudian Karan telah kembali ke rumahnya yaitu di Delhi. Sanju, ibu Karan, dipusingkan dengan pekerjaannya sebagai wedding organizer. Sanju meminta bantuan Karan dalam pekerjaannya. Sebenarnya Karan ini enggan untuk membantu ibunya, namun karena itu permintaan ibunya dengan terpaksa Karan membantu sang ibu. Karan pun pergi ke tempat pernikahan dan di sana Karan ditugaskan untuk menghias tempat pernikahan. Di pesta pernikahan itulah pastilah banyak wanita muda yang menarik perhatian Karan, si mata keranjang. Dan benar saja Karan merayu seorang gadis bernama Puja. Namun Karan terkejut saat mendengar suara yang tidak asing di telinganya. Karan menoleh ke sumber suara yang tidak lain adalah suaranya Rea. Keduanya pun terkejut melihat satu sama lain setelah 3 tahun. Ternyata Rea merupakan klien ibunya Karan dan Rea adalah mempelai wanita yang akan menikah. Karan terkejut mengetahui Rea akan menikah. Bobby yang merupakan ibunya Rea menemui Karan untuk memintanya memesankan lagu pernikahan. Karan mencoba merayu ibu Rea. Ibu Rea tidak bisa berkata-kata melihat Karan yang kerap menggoda gadis-gadis di sana. Rea meminta Karan menyiapkan mobil karena Rea akan mencoba baju pernikahannya, namun ternyata semua mobil dipakai oleh kerabatnya Rea, sehingga Rea menyuruh Karan untuk memesan taksi. Namun letak rumah Rea lumayan jauh dari kota dan taksi tidak tersedia di sana. Rea akhirnya menaiki truk bermuatan sayur untuk pergi mencoba baju pernikahannya. Karan lalu menggoda Rea dan bersikap genit.
Karan juga sangat penasaran pada calon suami Rea. Karan juga bertanya apakah Rea dijodohkan atau menikah karena cinta. Rea menjawab bahwa dia tidak dijodohkan dan tidak menikah karena cinta. Calon suami Rea bernama Samir dan merupakan teman baik Rea saat kuliah di New York. Di New York itulah Rea dilamar oleh Samir dan Rea langsung menerima karena Samir adalah pria baik dan dewasa. Rea membanggakan Samir kepada Karan dan mengejek Karan yang bersikap seperti anak-anak. Karan terus mengoceh bahwa dia ingin mendekati Rea, namun Rea menyuruh Karan tutup mulut karena 2 hari lagi Rea akan menikah. Selama ritual pra-pernikahan, Karan mendekati gadis-gadis muda yang ada di sana. Rea benar-benar muak pada daya tarik Karan yang dengan mudah mendekati teman dan saudara-saudaranya yang masih muda. Tentunya seorang gadis. Hari pernikahan Rea dan Samir pun tiba. Rea terlihat sangat cantik dalam balutan baju pengantinnya. Ritual pernikahan pun dilakukan. Karan yang ada di sana menatap dari kejauhan saat Rea dan Samir melakukan ritual suci yang membuat mereka menjadi pasangan suami istri. Rea terlihat sangat bahagia menikah dengan Samir. Beberapa hari kemudian, Karan mengantar pasangan pengantin baru yaitu Rea dan Samir yang akan kembali ke New York. Bobby memberitahu Rea jika dirinya hampir tidak bisa datang ke bandara jika Karan tidak membantu pekerjaannya yang menumpuk setelah pernikahan. Karan meminta supaya Samir menjaga Rea dengan baik. Samir berkata supaya Karan tidak khawatir karena pilihan Rea tidaklah salah. Dengan wajah gembira, Rea melambaikan tangan dan mengucapkan selamat tinggal pada Karan yang dibalas dengan senyuman manis oleh Karan. 3 tahun kemudian, Karan pergi ke Paris untuk liburan sekaligus menemui ayahnya yang bernama Arjun. Ayahnya Karan merupakan seorang fotografer profesional yang telah lama tinggal di Paris. Saat di kereta, Karan sedang asik menggambar dan saat itulah Karan mendengar suara yang tidak asing yang tidak lain adalah suara Rea. Karan dan Rea kembali bertemu secara tidak sengaja. Karan menyapa Rea namun Rea tidak seceria seperti terakhir kali mereka bertemu. Karan bertanya apa yang dilakukan oleh Rea di Paris. Rea menjawab bahwa dia membuka usaha butik di Paris. Rea balik bertanya apa yang dilakukan Karan di Paris. Karan menjawab bahwa dia sedang mencari inspirasi cinta untuk novel karangannya yang berjudul Hemtum. Sayangnya, pertemuan mereka tidak lama karena Rea harus turun di stasiun pemberhentiannya. Karan melihat ada yang berbeda dari Rea. Kini, Rea menjadi pendiam. Karan mengejar Rea. Karan meminta Rea menyampaikan salamnya untuk Samir. Rea menjawab bahwa Samir kini tidak ada lagi di dalam hidup Rea. Kereta kembali berjalan sehingga Karan tidak bisa menanyakan lebih lanjut pada Rea tentang Samir. Karan penasaran apa yang terjadi hingga membuatnya tidak tenang. Karan pun menceritakan pada ayahnya apa yang mengganggu pikirannya. Arjun menyuruh Karan untuk mencari tahu. Karan pun mulai mencari tahu di mana Rea tinggal. Karan mendapat nomor telepon Rea dan menelpon Rea. Namun yang mengangkat justru ibunya Rea yaitu Bobby. Esok harinya, Karan pergi ke rumah Rea untuk mencari tahu tentang Rea dan Samir. Red building का नाम Dari Bobby, Karan mengetahui jika Samir telah meninggal karena kecelakaan setahun setelah pernikahannya dengan Rea. Semenjak kematian Samir, Rea menjadi pendiam dan tidak lagi ceria seperti dulu. Bahkan Rea lebih banyak menghabiskan waktunya menyendiri. Rea telah kehilangan jati dirinya. Setelah mendengar cerita dari Bobby, Karan langsung menemui Rea ke butiknya. Salju sedang turun. Keduanya berjalan di jalanan Paris dan adegan itu terlihat sangat romantis. Rea tersenyum melihat tingkah Karan yang menurutnya tidak berubah. अक्सर जिंदगी में हम Esok harinya ketika Rea sedang bersantai di rumah, Rea mendapat telepon dari Karan yang mengajaknya untuk makan siang bersama. Namun Rea menolak. Jadi keesokan harinya Karan mendatangi butik Rea sambil membawa makanan. Rea tidak suka akan kedatangan Karan karena Rea tahu Karan bersimpati kepadanya dan Rea tidak butuh simpati dari siapapun.
Untuk menghilangkan rasa tidak enak, Karan meminta Rea membayar setengah harga makanan yang dibawanya. Rea tidak dapat menolak dan mereka pun makan siang bersama. Karan juga membantu Rea melayani klien yang sedang datang berbelanja di butiknya Rea. Setelah makan siang mereka keluar jalan-jalan hingga akhirnya Rea bisa tersenyum kembali. Saking seringnya Karan menghabiskan waktu dengan Rea, Karan sampai lupa untuk menghabiskan waktu dengan ayahnya. Karan dan ayahnya diundang makan siang di rumahnya Rea. Bobby dan Karan berbicara di ruang tamu. Di sana, Bobby mengungkapkan isi hatinya pada Karan. Bobby tidak ingin melihat Rea sendirian selama sisa hidupnya. Bobby ingin melihat Rea memiliki seseorang di hidupnya sebelum dia meninggal. Bobby berharap Karan membantunya mencarikan seseorang untuk Rea. Dan tentu saja, seseorang itu bukan Karan, dos. Karena Bobby tahu bahwa Karan ini merupakan seorang buaya darat. Sedangkan Arjun dan Rea berada di dapur. Arjun teringat pada istrinya saat melihat Rea. Kepada Rea, Arjun menceritakan perpisahannya dengan Sanju yang merupakan ibunya Karan. Arjun bercerita, dulu dia dan Sanju hidup bahagia, namun setelah memiliki Karan, mereka mulai tidak saling memahami hingga sering terjadi pertengkaran. Arjun lari dari masalah. Dia pergi ke Amerika untuk meningkatkan karirnya. Selama 6 bulan, Arjun berharap Sanju menghubunginya, namun itu tidak pernah terjadi sampai saat ini yang sudah bertahun-tahun berlalu. Karan tidak tahu tentang orang tuanya karena Sanju juga tidak pernah menceritakan apa yang terjadi kepada Karan. Ternyata Karan menguping pembicaraan dan meneteskan air mata mendengar cerita orang tuanya. Arjun yang melihat itu merasa bersalah, lalu Arjun meminta maaf kepada Karan. Karan meminta ayahnya untuk minta maaf pada ibunya. Saat pulang dari rumah Rea, Karan dijemput teman dekatnya yang bernama Nicole. Rea dan ibunya tersenyum melihat tingkah Karan yang masih tetap sama seperti dulu. Beberapa hari kemudian Karan akan kembali ke India. Rea mengantarnya ke bandara. Ia mengungkit jika dulu mereka pertama kali bertemu di bandara dan dia sangat membenci Karan yang bertingkah seperti anak kecil. Namun, kini mereka berdua sudah dewasa. Mungkin Rea akan merindukan Karan. Karan berkata bahwa dia sangat yakin mereka pasti akan bertemu kembali karena perjalanan hidup masih panjang. Setelah bersalaman, mereka pun berpisah. 3 bulan kemudian di Mumbai, Karan bersama dengan Mihir sedang bermain badminton. Karan meminta Mihir untuk menikahi Rea karena Karan merasa Mihir yang merupakan temannya sangat cocok dengan Rea. Karan merasa Mihir dan Rea akan menjadi pasangan yang serasi. Mihir bertanya, kenapa bukan Karan saja yang menikah dengan Rea? Sepertinya Karan menyukai Rea. Karan sadar diri dan merasa tidak pantas untuk Rea, itulah yang Karan katakan kepada Mihir. Karan menginginkan lelaki baik untuk Rea. Karan meminta Mihir untuk menemui Rea di bandara karena Rea akan datang. Jika Mihir tidak menyukai Rea, maka Mihir tidak akan menemui Rea lagi. Karan meminta supaya Mihir tidak menceritakan pada Rea jika dia bermaksud menjodohkan Rea dengan Mihir. Di bandara, Mihir menunggu Rea dan ibunya datang. Ibu Rea mengira Mihir adalah sopirnya Karan. Mihir menjelaskan bahwa dia adalah teman baiknya Karan. Ria merasa kecewa saat tahu Mihir yang menjemputnya dan bukan Karan. Ibunya Rea terlihat menyukai Mihir dan merasa Mihir pasangan yang sempurna untuk Rea. Namun, Rea terlihat cuek dan tidak tertarik kepada Mihir. Malam harinya, Karan datang ke rumah Rea. Di sana Karan menyampaikan bahwa dia berharap supaya Rea melanjutkan hidup dan mencari pasangan yang baik. Rea merasa jika dirinya tidak akan bisa melupakan cintanya pada Samir. Rea mengungkapkan alasan mengapa dia pindah ke Paris, supaya keluarganya tidak menjodoh-jodohkan dirinya dengan siapapun. Rea terus berbicara dan Karan mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulut Rea. Tanpa sadar mereka berdua berada dalam posisi yang sangat dekat. Ketika mereka berdua menyadari posisi mereka, keduanya terlihat canggung.
Keesokan harinya, Rea menemui ibu Karan. Rea datang untuk memberikan titipan, yaitu sebuah kalung dari ayah Karan. Saat akan pulang, Mihir dan Karan datang, dan Karan berpura-pura dia akan pergi dengan teman wanitanya yang bernama Diana. Jadi Karan meminta Mihir untuk mengantar Rea pulang. Dalam perjalanan pulang, Mihir mencoba berbicara dengan Rea, namun Rea terlihat tidak nyaman. Malam harinya, Karan mengajak Rea merayakan ulang tahun Mihir di sebuah restoran. Diana tiba-tiba muncul dan ikut nimbrung. Ternyata Diana dan Mihir saling kenal karena Diana merupakan rekan kerjanya Mihir. Mereka minum dan bersenang-senang bersama. Karan berusaha semaksimal mungkin mendorong Rea pada Mihir, namun terlihat keduanya merasa tidak nyaman. Pada perayaan ulang tahun Mihir itu, Diana mengajak Mihir menari dengannya. Mihir dan Diana menari bersama. Mereka terlihat serasi. Melihat Mihir dan Diana menari, Rea mengatakan jika cinta bisa datang pada seseorang meski hanya sekali bertemu, namun ada juga yang harus bertemu berkali-kali baru bisa merasakan cinta. Beberapa waktu kemudian, hubungan Diana dan Mihir berlanjut ke jenjang yang lebih serius. Mereka pun bertunangan. Diana yang merasa bahagia, minum hingga mabuk. Tanpa sadar, Diana mengungkapkan jika dirinya beruntung berhasil mengalahkan Rea karena sebenarnya Karan merencanakan perjodohan Mihir dengan Rea. Mendengar itu, Rea marah karena Karan mencoba menjodoh-jodohkan dirinya. Karan dan Rea berdebat. Karan menjelaskan bahwa dia ingin yang terbaik untuk Rea. Dia ingin Rea bahagia. Namun Rea menjelaskan bahwa ini hidupku dan aku berhak atas hidupku. Aku belum ingin melanjutkan hidup dan menikah. Rea marah dan pergi meninggalkan Karan. Dalam perjalanan pulang, Mihir bertemu dengan Rea. Mihir menjelaskan bahwa sebenarnya Karan mencintai Rea, namun Karan bodoh. Dia tidak menyadari perasaannya untuk Rea. Rea menatap Mihir sambil meneteskan air mata. Setelah menjelaskan pada Rea, Mihir pergi meninggalkan Rea. Sementara itu Karan mabuk dengan teman-temannya. Karan yang mabuk mengungkapkan semua isi hatinya. Karan mengoceh bahwa dia merasa sedih melihat Rea menangis. Karan tidak ingin membuat Rea menangis. Rea datang sambil membawa payung dan mendengar apa yang dikatakan oleh Karan yang sedang mabuk. Rea mengajak Karan untuk pulang sambil memegang payung di tangannya. Rea memegangi Karan yang berjalan sempoyongan, dan disitulah Rea menyadari bahwa dia jatuh cinta pada Karan. Dengan sabar, Rea menuntun Karan pulang. Di jalanan itulah Rea melihat beberapa pasangan. Rea membayangkan dirinya dan Karan sebagai pasangan yang serasi. Malam itu, Rea dan Karan menyempurnakan hubungan mereka. Keesokan harinya, Karan dan Rea menghadiri pernikahan Mihir. Karan terlihat menghindari Rea dan mereka berdua terlihat canggung. Karan tidak tahu bagaimana harus menghadapi Rea dan Karan berpikir mungkin ini adalah akhir dari hubungannya dengan Rea. Sementara Rea tersenyum memikirkan apa yang telah dia lakukan dengan Karan. Namun, Rea mulai menyadari bahwa Karan menghindarinya. Setelah acara pernikahan Mihir dan Diana, Karan dan Rea berbicara. Karan minta maaf pada Rea. Karan merasa apa yang telah mereka lakukan adalah sebuah kesalahan. Rea kecewa mendengar apa yang dikatakan oleh Karan. Rea menganggap apa yang telah mereka lakukan bukanlah kesalahan. Rea menganggap itu adalah bagian dari cinta. Karan meminta Rea untuk menikah dengannya karena dia merasa telah memanfaatkannya dan pernikahan itu akan memperbaiki kesalahan yang telah mereka buat. Rea menjadi kesal karena Rea tidak menganggap tindakan mereka sebagai sebuah kesalahan. Rea menyadari bahwa dia mencintainya, tetapi memberitahu Karan bahwa mereka tidak boleh melakukan satu kesalahan lagi dengan menikah karena alasan yang salah. Rea pun memilih pergi meninggalkan Karan. Rea pulang ke rumah dalam keadaan sedih. Memeluk ibunya, Rea memberitahu bahwa dia akan pergi dari India sendirian. Sementara Sanju bingung melihat Karan tidak mau makan selama 2 hari dan terlihat
bahwa Karan sedang memikirkan banyak hal. Tidak lama setelah itu, Sanju dan Karan dikejutkan dengan kedatangan Arjun. Arjun memberitahu Karan bahwa dia menyesal telah meninggalkan istrinya dan lari dari masalah. Arjun tidak ingin Karan menjadi lelaki brengsek sama sepertinya. Lebih lanjut, Arjun memberitahu Karan bahwa Rhea menelponnya dan memberitahunya bahwa dia akan meninggalkan India. Saat itulah lagi-lagi Karan menyadari cintanya pada Rhea. Saat itu juga Karan tidak membuang waktu dan langsung terbang ke Paris untuk menemui Rhea. Sementara kedua orang tua Karan yaitu Sanju dan Arjun akhirnya berbaikan dan menyelesaikan masalah mereka. Scene berpindah saat Karan sampai di Paris. Karan langsung pergi ke rumah Rhea, namun ternyata Rhea sudah tidak tinggal di sana dan tidak ada yang tahu kemana Rhea pergi. Kembali ke masa sekarang, Karan menjelaskan pada wartawan bahwa cerita di dalam novel yang dia tulis berdasarkan cintanya kepada Rhea. Karan berpesan, jika mencintai seseorang jangan menunda untuk mengungkapkan perasaan itu sebelum kehilangan orang yang dicintai dan menyesal pada akhirnya. Karan sangat yakin bahwa dia pasti akan bertemu dengan Rhea lagi. Setelah mengatakan itu, Karan meninggalkan acara. Karan berjalan sendirian. Terdengar ada seseorang yang memanggilnya dan orang itu tidak lain adalah Rhea. Rhea berdiri di belakang Karan dengan membawa novel yang ditulis oleh Karan. Rhea segera berlari ke arah Karan dan mereka pun berpelukan. Disitulah Karan dan Rhea mengungkapkan perasaan mereka satu sama lain. Dan tidak lama kemudian mereka berdua dikaruniai seorang anak perempuan. Namun Karan takut jika nanti putrinya bertemu dengan lelaki seperti dirinya. Dan film pun berakhir. Informasi buat kalian yang tidak tahu dos, Vivek Oberoi dipilih untuk memerankan Karan Kapoor, peran yang dimainkan oleh Saif Ali Khan, tetapi Vivek menolaknya. Amir Khan dan Hrithik Roshan juga ditawari peran sebagai Karan Kapoor, tetapi keduanya juga menolak peran itu. Film Hum menjadi hit di box office dan membuat Saif Ali Khan yang merupakan bapak mertuanya Minsai menjadi nama yang laris dan menjadi terkenal. Para pembuat film Hum ini awalnya memiliki judul yang berbeda. Awalnya bukan Hum judulnya, melainkan berjudul Na Jane Kab Pyar Ho Gaya. Namun kemudian diubah menjadi Hum pernikahan yang Rhea terdengar dan lebih pendek dan manis. Rhea yang terlihat artinya sangat adalah cantik aku dan dalam kamu. balutan baju Selain itu, pengantinnya. ketika film dimulai, tampaknya juga ada tawaran untuk Ritual Lara suami Dutta istri. sebagai cameo. Namun, menurut informasi yang beredar, mengganggu Lara Dutta pikirannya. sedang sibuk syuting Arjun untuk film menyuruh Kaki Karan dan keduanya karenanya berjalan harus di jalanan mengundurkan Paris diri sebagai dan adegan cameo itu di film Hum. अक्सर Abhishek जिंदगी में Bachchan हम untuk menghilangkan membuat rasa penampilan tidak khusus enak dalam film Karan ini meminta dan Rhea selama membayar pembuatan film setengah Hum harga ini, berjalan hingga Saif Ali akhirnya Khan Rhea bisa sedang tersenyum menjalani kembali. perceraiannya dengan istri pertamanya, yaitu Saking Amrita seringnya Singh. Karan Dan menghadiri Amrita berdua Singh berada Saif Ali dalam Khan posisi yang dikaruniai sangat dua dekat. anak. Yang pertama yaitu Sarah Ali Khan dan yang kedua Ketika yaitu mereka Ibrahim berdua- Ali Khan. Jadi itu dos, alur cerita dari film Hum, film tahun 2004. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa buat selalu support channel seputar Bollywood Pirmilingge. Hey, yeah, yeah,